Kita ke pertanyaan dari Bian di Surabaya ya Ayah. Ya. Bian ingin diskusi dengan Ayah Edi. Saya membaca sebuah buku parenting yang menyebutkan bahwa jika pertengkaran itu pertengkaran anak kecil biasa, Anda bisa jadi penonton bagaimana anak kecil menyelesaikan masalahnya. Bertengkar adalah bagian proses belajar bergaul dengan sesama. Bagaimana menurut Ayah? Ya, setiap penulis buku punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Jadi saya juga punya pengalaman, saya mempraktekkan begitu. Rata-rata justru kalau saya perhatikan, saya biarkan anak-anak itu kalau bertengkar mereka justru tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Begitu. Itulah sebabnya dalam buku saya, khusus ya parenting buku yang saya tulis 37 kebiasaan orang tua yang menyebabkan perilaku anak suka melawan dan sulit diatur adalah sebabnya karena kita sering bilang nanti juga baik sendiri, nanti juga damai sendiri, biarlah namanya juga anak-anak. Nah, justru ucapan-ucapan seperti inilah yang menyebabkan anak kita sering bertengkar dan menjadi sulit diatur. Kemudian saya melakukan proses observasi terhadap anak saya, juga anak-anak murid saya gitu. Kenapa sih mereka bertengkar? Nah, justru yang saya dapati adalah karena mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ya. Gitu. Nah, akhirnya saya coba bantu bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan itu dituangkan dalam buku saya Ayah Edi Menjawab. Gitu. Jadi apa hasilnya? Hasilnya adalah anak saya sama sekali tidak pernah bertengkar, kecuali kalau mereka bercanda ya. Jadi pertengkarannya tuh tidak pernah berselisih, misalnya rebutan mainan, rebutan makanan, segala sesuatu serba mereka tahu aturan main. Kemudian kalaupun misalnya habis bertengkar karena bercanda itu sulit dihindari karena ada pukulan, kadang-kadang jatuh dan sebagainya. Dan mereka tahu bagaimana menyelesaikan karena kita sudah punya koridor aturan main bagaimana menyelesaikan masalah. Misalnya ya proses pengadilan yang saya sering mengatakan ya. Kemudian masing-masing berbicara, kemudian ada saksi, sampai pada akhirnya mengetahui bahwa siapa yang salah dan benar. Itu harus kita tunjukkan. Harus jelas. Harus jelas. Aturan mainnya. Aturan mainnya jelas. Sehingga pada akhirnya sekarang ini setelah fase 2 tahun ya, periodisasi kita mengajarkan itu semua, anak saya selalu kalau ada pertengkaran saya tinggal tanya, kira-kira siapa ya yang harus minta maaf? Siapa yang harus bersalah? Itu sudah masing-masing, nggak perlu proses pengadilan lagi tuh sekarang, sudah ada awareness ke sana. Jadi siapa yang salah, siapa yang harus langsung minta maaf, tunjuk gitu. Kemudian siapa yang mau mulai minta maaf duluan? Kadang-kadang mereka juga tahu sama-sama buat salah, mereka juga mengakui gitu. Jadi saling tunjuk diri gitu. Saya, terus dia jelasin, kalau Dedek kesalahannya ini, kalau Mas kesalahannya misalnya mukul, kalau Dedek kesalahannya memulai gitu. Akhirnya Dedek memulai minta maaf atas kesalahannya, Mas Indo minta maaf juga atas kesalahannya. Dan itu cantik sekali gitu saya melihat itu. Alangkah indahnya kalau ini bisa dikuasai oleh semua orang tua, kemudian diajarkan pada anaknya. Kenapa? Karena cobalah lihat tragedi di jalanan ya. Sekarang ini sudah tidak jelas siapa yang nabrak, siapa yang ngotot, siapa yang nyalip, dia yang galak gitu ya. Siapa yang motong jalan, siapa yang dimarahi. Nah, jadi sudah kebalik-balik ini. Kebalik-balik. Jadi istilah tadi dalam buku parenting tadi ya silahkan saja karena penulisnya bukan saya, tapi menurut pengalaman saya, pengamatan saya, observasi saya, dan aplikasi saya di keluarga saya dan di murid-murid saya, ternyata tidak begitu, Mbak. Itu komentar saya. Bian, terima kasih sudah berbagi dengan ya, kita. Bian silakan pilih ya mau ikut yang mana begitu. Tapi yang penting kebenaran itu adalah hasil, Bian. Oke, kita lanjut sekarang ke email berikutnya ya dari Pak Israk Maharani ya. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Pak Israk. Semoga Ayah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Pak Israk, 10.000 kali. Ayah, saya punya sepupu perempuan yang sekarang umurnya 10 tahun. Setiap malam dia selalu mengigau dan igauan yang sama. Dalam mengigau dia mengatakan saya nggak mau. Begitu seterusnya setiap malam dimulai dari dia berumur 6 tahun. Nah, awalnya kami telah mencoba menanya tentang berbagai kegiatan bersama teman-temannya ya sebelum tidur. Apakah mungkin ada pertengkaran yang terbawa ke dalam mimpi? Namun sampai saat ini hal itu masih saja terjadi. Nah, pertanyaan saya, apakah dia perlu kami bawa ke seorang yang ahli begitu, katakanlah psikiater, atau hal apa yang perlu kami lakukan agar dia tidak mengigau lagi setiap malam seperti itu ya? Begini Pak Ishak, nggak usah dibawa ke yang ahli, Bapak saja kita buat jadi ahli.
Jadi biar sama-sama ahli. Kan enak ya Mbak. Yes. Pertama, waktu anak mengigau, dia mengucapkan sesuatu dalam alam bawah sadar. Makin kecil umur anaknya, makin dia tidak bisa membedakan apakah itu mimpi atau nyata. Oke. Nah pada saat itulah waktu dia mengigau, langsung kita merapat mendekati telinganya, kemudian tanya pakai nada yang flat ya. Nggak mau apa nak? Ayo jawab gitu. Ayo jawab, perintahnya menjawab, nanti dia menjawab. Nggak mau ini. Sama siapa kamu? Lagi di mana sekarang? Terus jadi kita wawancara itu anak, itu namanya proses hipnosis ya. Nanti kalau misalnya ucapan kita pas ke anak, itu dia bisa jawab itu. Bisa jawab sambil tidur, sambil ngigau. Jadi antara ngigau dan tidur itu seperti orang lagi dihipnosis ditanya gitu. Jadi kita tanya terus. Terus nanti begitu sadar, nanti kita tanya lagi, masih ingat nggak dia? Tapi kebanyakan anak lupa, makanya kita cari seperti itu. Terus nanti dengan bertambahnya usia, nanti semua igauan itu akan dia ingat. Anak saya itu biasanya dulu waktu masih kecil, saya tanya begitu, jawab patah-patah, terus makin besar dia makin bisa jawab. Dan jawabannya itu biasanya ya Pak, ini hasil catatan saya. Yang pertama adalah dari sisi tontonan. Jadi dia pernah nonton dinosaurus, jadi merasa dikejar-kejar dinosaurus. Nah, dalam mimpinya itu jadi dia teriak-teriak. Nah, oke, habis begitu kalau gitu jangan nonton dinosaurus lagi ya nak. Jadi segala film-film yang agak serem kita coba hindari ya, walaupun itu adalah film binatang reptil ya. Terus yang berikutnya adalah pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua ini ada hal apa yang sampai dalam sekali secara emosional dibawanya ke dalam mimpi. Dan yang ketiga nggak salah lagi adalah lingkungan sekolah. Apakah dimarahi gurunya, dihukum gurunya, atau yang paling sering nih dibullying anak lain. Gitu. Jadi itu jadikan referensi. Nah, menggalinya seperti itu. Pada saat tidur diupayakan ya tadi. Kenapa nak? Di mana ini? Kamu lagi di mana? Sama siapa? Gitu. Jadi seperti kita ngobrol dalam keadaan sadar. Kira-kira seperti itu. Nah kalau udah tahu sebabnya apa, ya kita tinggal perbaiki, kita solusikan. Kalau sekolah kita bicara sama sekolah. Kalau ternyata sumbernya orang tua, ya kita bahas yang mana nih kejadian yang kemarin, kita jangan lakukan lagi. Tapi kalau misalnya sumbernya tontonan, ya hindari tontonan itu, ganti dengan tontonan yang lebih sehat.